ini kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman di Kocok Jakarta di segmen Bedah Buku. Dan kali ini Ayo ditemani sama dengan tim yang super cantik. Di sebelah kanan saya ada siapa? Dengan saya Anggi Safitri dari tim admin penjualan. Nah, di sebelah kiri saya ada Dewi Cahyani dari admin pelunasan. Nah, keduanya ini sama-sama admin, teman-teman. Nah, kita mau tanya nih, lagi crowded tentang apa nih Mbak Anggi sama Mbak Dewi. Dari saya kali Ya, ya, boleh. Akhir bulan ini stock of name. Baik. Jadi input nota tuh udah harus balance semua, udah terinput semua dan sama laporan bulanan. Itu sih setiap bulan itu ruwet di situ. Dan itu harus dicicil dari sekarang Iya, ya Mbak sih? harus. Kayak tugas-tugas hari kemarin diselesaikan dulu gitu ya. Oke, kalau dari sisi Mbak Dewi? Nah, kalau dari sisi aku sama, tetap nota. Jadi udah Anggi input ya kan, itu aku tugasnya yaitu Melunasin, ya? lunasi numpuknya. Jadi betul gak yang Anggi input nominalnya udah sama atau belum? Kalau udah ya udah kita selesaikan. Dan semua itu butuh sebuah ketelitian, ya Benar nggak sih? sekali. Dan itu akan lahir, berarti itu akan tercipta dimulai dari siapa? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Dan pastinya spesial banget hari ini kita bakal bedah buku yang kita hadirkan dengan judul Atomic Habit. Ya, kita udah sampai di beberapa nih Kak. Di bab 19. Judulnya apa? Bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan. Oke, gimana sih caranya kita tuh bisa tetap termotivasi gitu ya dengan sebuah perubahan-perubahan yang pastinya nggak instan, tapi kita dituntut untuk agar semangat kita tuh bisa konstan ya. Iya. Jadi pelan-pelan tapi stabil gitu teman-teman. Nah, kira-kira ada poin menarik apa nih yang sudah Kak Anggi pelajari dari bab 19? Oke, mungkin dari Mbak Dewi dulu kali ya. Boleh. Kalau dari bab 19 itu pokoknya intinya ada sebuah cerita dan satu poin. Kalau di sini ada cerita, aku mau menceritakan terlebih dahulu. Pada tahun 1955, Disneyland baru buka di Anaheim, California. Ketika seorang anak 10 tahun datang dan meminta pekerjaan, kala itu undang-undang tenaga kerja masih longgar dan si anak berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai penjual buku panduan seharga $0,5 per eksemplar. Baik. Dalam setahun, ia dipindahkan ke toko sulap Disney, tempat ia belajar trik dari karyawan-karyawan yang lebih tua. Ia bereksperimen dengan lelucon dan memperagakan sulap sederhana di depan penonton. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa yang dia sukai bukan pertunjukan sulap, melainkan melawak. Oke. Secara umum, ia menerapkan cita-cita sebagai pelawak. Ia yang masih berusia belasan tahun mulai tampil di klub-klub kecil di sekitar Los Angeles. Pengunjungnya sedikit dan waktu tampilnya singkat. Ia jarang naik panggung, lebih dari 5 menit. Kebanyakan pengunjung terlalu sibuk dengan minuman mereka atau mengobrol ketimbang menyimak pertunjukannya. Betul. Pada suatu malam, ia tampil dengan aksi stand up. Betul, di sebuah klub tanpa pengunjung. Berarti dia tampil tanpa ada yang memperhatikan. Betul. Benar. Lalu, bukan pekerjaan yang gemerlap, tapi tak diragukan lagi penampilannya bertambah baik. Aksi-aksinya mempertampilkannya 1 atau 2 menit, sekitar usia SMA. Oke, nah berarti sebenarnya ini tuh sebenarnya poin pentingnya apa tuh Mbak Dewi? Dari dia tuh ternyata dia itu bukan ke seni peran, Betul. tapi lebih ke stand up gitu kan? Pelawak. Boleh saya jelaskan Boleh. poin itu apa? Jadi seperti ini, poin yang disampaikan itu kalau menurut pribadi ya, dengan pribadi sendiri tuh kayak sekarang tuh saya kan kerja sebagai admin. Ya kan, udah sekitar 3 tahun tuh udah paham semua tentang admin. Betul. Lalu saya sekolah lagi tapi Jurusan yang beda. dengan jurusan yang berbeda. Dengan berarti kan banting setir banget ya. Betul. Dari SMK saya administrasi, terus saya kerja jadi administrasi juga, lalu di pendidikan tinggi ini saya ngambil ke pendidikan. Iya, betul. Nah, poinnya itu kayak Anaheim. nah, si Anem ini dia sudah berlatih Betul. dengan apa namanya? Seni pertunjukannya kan, peran pertunjukan. gitu. Dia kemungkinan dia sudah bisa nih, semuanya udah menguasai, tapi dia ternyata dia tuh nggak cocok di bidang itu. Bisa jadi dia ngerasa bosen gitu. Iya, nggak sih, Mbak? jadi tuh, Gitu. jadi dia bereksperimen hal baru sama seperti saya. Jadi tuh kayak saya udah 3 tahun di admin, saya belajar lagi ke dunia pendidikan. Baik. Jadi tuh kayak mungkin dunia pendidikan itu untuk jenjang selanjutnya untuk kayak kita kan perempuan ya, Iya, calon betul. ibu gitu. Jadi tuh kayak
itu akan sangat berguna ya sangat untuk berguna step gitu. next step gitu ya. Jadi seperti itu sih, kayak eksperimen hal baru gitu. Menarik nih teman-teman. Jadi ibaratnya gini ya. Aku pernah nih dengan tadi insight-insight yang udah Mbak Anggi dan Mbak Dewi sampein, aku pernah dalam satu momen orang itu kalau ngelakuin hal-hal yang sama kan dia pasti ada di titik stuck ya. Iya. Ini ada salah satu kreator, pasti teman-teman udah sering mendengar Ananza, tahu nggak? Iya. Dia kreator TikTok gitu kan. Dia udah sering banget ya dengan konten kreator, dengan asik banget lah ya dengan nge-review produk dan sebagainya. Tapi walaupun dia udah kreasiin segimana sukanya dia, tapi sampai tetap dia ada di titik tuh stuck. Nah, karena stuck itu daripada dia nggak berkembang lagi, dia coba beralih ke apa? Bisnis. Nah, dari berbisnis itu kan dunia baru. Sama halnya Mbak Anggi, ngadmin tuh udah biasa. Terus ke matematika, ke pendidikan deh lebih tepatnya, yang harus bertemu dengan anak-anak gitu kan. Itu kan dunia baru banget ya. Tapi dari situ kita nemuin sebuah hal menarik lagi, yaitu munculin semangat baru ya nggak sih? Iya benar, semangat baru lagi untuk kayak berkreasi lagi, untuk belajar lagi gitu. Betul banget. Nah, poin penting apa lagi setelah kita tuh udah nyobain? Berarti poinnya kalau kita tuh tadi kan gimana ngestabilin sebuah semangat yang kadang tuh naik turun gitu kan. Ada langkah-langkah apa menarik apa lagi yang bisa kita lakuin tuh? Kalau untuk langkah-langkah mungkin bukan ini ya, cuman di sini tuh ada sebuah kutipan ya. Oke. Ini cocok banget tuh, kayak dia tuh si itu tuh yang tadi anak 10 tahun ini, dia berkata 10 tahun untuk belajar, 4 tahun untuk menyempurnakan, dan 4 tahun untuk sukses besar. Jadi tuh sama halnya saya masuk sini pun saya nggak tahu yang namanya administrasi tuh. Yang saya tahu waktu itu pernah sih kerja sebagai admin cuman 3 bulan, dan saya tahu kayak oh ternyata Accurate seperti ini, cuma nginput kayak nginput penjualan ke sistem udah sampai faktur. Setelah saya di sini tuh kayak saya mencoba hal baru gitu, belajar lagi, kayak saya bisa tahu terkait E-commerce gak sih, Kak? e-commerce ataupun Accurate, terkait tarik data bagaimana di sistem. Jadi tuh kayak tahu semua, kayak dari sini tuh kayak 10 tahun tuh saya untuk belajar gitu. Betul. 4 tahunnya itu untuk menyempurnakan yang gitu. udah kita dapatin ilmu-ilmunya Nah, kan. itu sih kayak menyempurnakan di sini gitu. Nah, ini tuh filosofi yang bener-bener mungkin itu kan bentuknya angka ya Mbak ya. 10 tahun itu waktu yang bisa kita bilang lama nggak sih? Iya benar. Lama, ibaratnya anak aja dari bayi sampai 10 tahun tuh udah lincah. Udah gitu lincah dia. 10 tahun untuk belajar, 4 tahunnya penyempurnaan. Jadi katakanlah belajar itu memang waktu yang sangat panjang. Dan kita tuh belajar aja nggak cukup. Harus tadi penyempurnaan itu dengan kita nerima dari beberapa sudut pandang. Terus yang namanya kita nyoba, kita bakal dapat feedback ya nggak sih? Iya benar. Coba nggak langsung berhasil, tapi nyoba ada gagal dulu. Iya, Kira-kira feedback dari lingkungan teman-teman apa sih yang itu bisa dijadiin untuk improve? Ya tadi menyempurnakan tadi. Ya. Terus poinnya adalah 4 tahun untuk sukses. Jadi teman-teman udah punya ilmunya, udah belajar, disempurnain, langsung di situ teman-teman udah menuju. Itu adalah salah satu, itu step pendukung banget untuk teman-teman bisa mencapai sukses. Gitu ya. Benar, iya. Nah, kalau dari kutipan itu yang kira-kira itu relate sama kehidupan Mbak Dewi itu apa sih sampai di titik sekarang? Nah, kalau dulu tuh pokoknya nggak mau tahu, harus kayak pengen banget kerja di dunia admin. Oh, berarti impian dong ya? Impian sebenarnya. Udah dari awal kayak dari kuliah pun udah kayak menata diri, oh kayaknya gue pengen kayak jadi admin, kayak ngerapin berkas-berkas, sudah berlatih. Nah ternyata di sini tuh alhamdulillah keterima kerjanya jadi admin. Betul. Cocok, berarti selaras ya kan? Betul. Jadi ya udah selaras. Oh berarti ya ditekunin gitu. Nah berarti yang memang kita tuh harus ada keinginan dulu tadi, keinginan di awal yang akhirnya membuat kita tuh melakukan sebuah tindakan menuju tujuan tersebut. Kayak ngadmin itu adalah hal yang nggak mudah. Katakanlah apalagi orang yang dia itu sukanya hal-hal yang nggak monoton ya, sukanya yang lebih kreatif dan sebagainya. Sedangkan orang admin harus teliti, harus mau berkutik dengan angka dan lain sebagainya. Dan itu nggak banyak orang yang, berarti keren banget untuk teman-teman yang ada di dunia admin, tepuk tangan dulu. Karena kayak ada selisih apapun nggak balance itu harus dicari sampai detail, harus ketemu gitu ya. Nah berarti Mbak Anggi dan Mbak Dewi itu udah inilah nerapin hal-hal yang memang kita baca dari Atomic Habits. Nah ada poin yang benar-benar
ini tuh keren banget gitu nggak dengan Dewi? Cara tetap berfokus ketika Anda bosan memperjuangkan sasaran Anda. Oke. Saya kan masih di semester tua ya. Semester tua itu kemungkinan kayak udah males, bosan Iya, gitu ya sih. kan. Tuh kayak ketika lu bosen nih, lu udah bosen dengan Hari-hari hari-hari tugas lo. terus lu mesti ke kampus atau skripsi Harus lah ya. bimbingan, ngejar-ngejar dosen, nah, ya kan? itu tuh kayak lu harus fokus lagi, sasaran lu tuh apa, Iya. impian lu tuh apa, kayak gitu caranya. Kalau menurut dari pandangan saya tuh seperti itu. Betul. Berarti di sini tuh ngasih tahu banget kalau satu momen kamu tuh apalagi nih buat orang yang kuliah tapi dia bekerja itu benar-benar Parah sih itu sibuk itu banget. banyak sibuk banget, banget. banyak banget godaan nggak sih? Oh, Mas? bener banget. Contoh kayak misal kita udah dapetin duit ya, udahlah kuliah yang kita awalnya pokoknya 4 tahun selesai gitu Iya, kan. iya. Tapi ada tawaran, yuk buat bisnis gitu, yuk ini yang membuat kita akhirnya cabang dan kita kayak tujuan awal 4 tahun tuh nggak selesai. Iya, Tapi akan di sini tuh ngembaliin kita. Coba ingat-ingat tujuan kamu tuh apa sih di sini, gitu kan? Buat kita tuh tetap on the track walaupun kita dalam keadaan yang bosan, Iya, gitu ya Mbak. iya, ya? benar sekali. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, ini bab 19 tuh daging banget. Kira-kira dari masing-masing Mbak Anggi, Mbak Dewi, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh kaula muda yang nonton video ini? Yang mana teman-teman di sini pasti lagi ada yang posisinya buntu, lagi ada di titik terendah, atau teman-teman yang lagi memperjuangkan impiannya. Pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan? Boleh dimulai Kalau dari aku dulu, ini juga dari sini sih. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan melainkan rasa bosan. Jadi kalau ada rasa bosan, kalau bisa dicari dulu yang menurut kamu tuh nyaman untuk istirahat. Nanti setelah istirahat udah better ya jalanin lagi. Oke, jadi ada jeda ya. Teman-teman kalau udah ngerasa capek, ambillah jeda sebentar. Kalau dari Manggi, Siapapun dapat bekerja keras ketika merasa termotivasi. Jadi tuh kayak semua orang lain tuh bisa bekerja keras. Jadi kalau misalnya tapi dia bekerja keras doang tapi dia tidak dibarengi dengan motivasi dia tuh bekerja keras untuk apa? Jadi kayak akan sia-sia gitu loh. oke, berarti sebenarnya gini, kalau berarti nggak ada ya istilah orang malas atau orang yang nggak berhasil harusnya ya. Harusnya nggak ada. Iya, sebenarnya. karena sejatinya semua orang tuh ketika dia punya impian dan dia mau ulet, mau memperjuangkan itu tuh semua bener-bener sesemangat itu Iya, gitu ya. Ketika dia memang punya motivasi itu, dan di sini poinnya adalah teman-teman nggak melulu motivasi itu harus kita cari dari luar gitu kan. Iya. Ada yang dia tuh bosan, coba dong motivasi gua, mau dicari motivasi sebanyak apapun, kalau ternyata sumber motivasi kamu adalah dari dalam diri, ya nggak ketemu Iya, gitu nggak kan. ketemu. Jadi teman-teman kenali dulu kira-kira Diri sendiri. kamu tuh bisa dapetin motivasi itu dari mana, dari luar lingkungan atau dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Bener banget. Nah kalau udah nemu ya udah, kira-kira kalau diri kamu itu udah ngerasa cukup dan kamu udah bisa mampu memutuskan sesuatu sendiri, ya udah di situ poinnya adalah kamu. Segimana kita itu bisa ngegerakin diri kita sendiri, Iya, gitu bener. ya. Iya. Wih, tepuk tangan dulu untuk kita di segmen hari ini ya, seru banget. Dan pastinya Atomic Habit di sini adalah best sellernya semua teman-teman yang ingin terus berkembang sih. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman. Nah, buat yang suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lalu teman-teman kira-kira di next session teman-teman ingin kita bedah buku apa lagi? Boleh judulnya langsung ada aja di drop di kolom komentar. Mungkin gitu aja ya Mbak Anggi ya. Happy banget bisa ketemu Mbak Anggi dan Mbak Dewi di sore hari ini. Sekian dari kami. Bye bye. Bye-bye.